Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan membahas tentang biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, atau kita sebut dengan non-deductible ya, non-deductible expenses. Oke, apa aja itu guys? Oke, kita lihat ya. Apa aja biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak ya, bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun ya, seperti dividen ya, termasuk dividen yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, kepada pemegang polis ya. Jadi kalau ada perusahaan asuransi membayarkan dividen ya kepada pemegang polis ya, maka itu juga tidak boleh dikurangkan. Dan pembagian sisa hasil SHU koperasi itu juga tidak dibebankan. Nah, di sini pembagian laba memang kalau secara akuntansi kan dividen itu bukan beban ya, sama berarti akuntansi dan pajak menganut prinsip bahwa dividen itu bukan beban ya. Jadi akuntansi sama dengan pajak. Selanjutnya adalah biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah biaya untuk kepentingan pribadi. Ya, kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Ya, ini sebenarnya sama seperti dividen ya. Jadi kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota, dia juga tidak boleh dikurangkan. Seperti itu. Kemudian biaya pembentukan atau pemupukan dana cadangan ya. Pembentukan atau pembukaan dana cadangan, kecuali cadangan untuk usaha atau lembaga tertentu yang syarat ketentuan dan syaratnya diatur atau berdasarkan dengan PMK. Nanti ada penjelasannya guys di slide selanjutnya. Jadi intinya defaultnya adalah pembentukan dana cadangan ya, seperti cadangan piutang tak tertagih, cadangan retur penjualan, cadangan garan warranty gitu ya. Tapi yang dia belum terrealisasi, dia tidak boleh dibebankan. Yang bisa dibebankan hanya jika dia sudah terrealisasi, seperti itu guys. Kemudian premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna ya, asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh WPOP ya, kecuali jika dibayarkan oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ini kalau ini OP ya guys. Jadi OP itu waktu itu kan kita juga udah bahas ya. Kalau iuran pensiun yang dibayar sendiri itu boleh dikurangkan menjadi pengurang. Tapi kalau untuk iuran asuransi kesehatan, iuran asuransi dia tidak boleh dibebankan atau tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Kemudian yang E adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura ya. Jadi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, jadi ketika perusahaan misalnya memberikan sesuatu kepada karyawan dalam bentuk natura atau tambahan kenikmatan atau imbalan atau kenikmatan ya bisa dalam bentuk natura atau kenikmatan kepada karyawannya di situ, maka dia tidak bisa dibebankan guys. Jadi yang bisa dibebankan itu hanya jika diberikan dalam bentuk uang ya. Jadi jika diberikan dalam bentuk barang dia tidak bisa dibebankan, atau jika diberikan dalam bentuk tambahan kenikmatan maka dia juga tidak bisa dibebankan ya, kecuali nanti ada kecualinya, kecuali natura dan kenikmatan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan PMK. Nanti akan kita bahas selanjutnya di slide selanjutnya ada. Selanjutnya adalah jumlah yang melebihi kewajaran ya. Jumlah yang melebihi kewajaran sehubungan pekerjaan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi gini, misalnya pemegang saham itu misal dia merangkap juga sebagai direktur gitu ya, kan bisa gitu ya. Pemegang saham dia merangkap sebagai direktur. Nah, direktur itu kan karyawan. Kalau karyawan tuh bisa dikasih gaji kan gitu. Nah, yang di sini yang dimaksud dia tidak bisa dibebankan bukan seluruh gajinya direktur yang atau pemegang saham yang merangkap menjadi direktur tersebut, tapi jika gaji direkturnya tersebut melebihi kewajaran ya. Artinya misalnya direktur untuk perusahaan yang sejenis ya, ini tentu harus diperbandingkan satu sama yang lain, dia membandingkan dengan perusahaan yang lain. Misalnya untuk perusahaan sejenis wajarnya adalah 100 juta, tapi misalnya dia nerimanya 150 juta. Nah, berarti kalau ada kayak gini, berarti yang bisa dibebankan hanya yang 100 juta ini guys. Karena yang 50 jutanya berarti itu adalah yang
jumlah yang melebihi kewajarannya. Jadi yang hanya bisa dibebankan adalah sesuai dengan kewajaran direktur itu dibayar berapa untuk jenis perusahaan atau besaran atau untuk perusahaan yang sejenis dengan si wajib pajak. Kemudian biaya yang tidak boleh dikurangkan juga adalah harta yang dihibahkan, ya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan yang dimaksud pada pasal 4 ayat 3 huruf A, B Undang-Undang PPH. Kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf I, ya, ini untuk yang bencana alam, ya, dan termasuk juga sekarang COVID-19 itu ada peraturannya juga. Sampai dengan huruf M serta zakat, ya. Jadi zakat tuh boleh dibebankan, guys. Ya, dimaksud dalam huruf 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M serta zakat yang diterima. Jadi zakat ini boleh dibebankan. Ya, jadi yang boleh dibebankan itu hanya sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf I sampai M dan zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Ya. Jadi zakat, jadi misalnya BP badan dia membayar zakat, itu dia bisa dibebankan. Tetapi jika ini harus yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ini udah pernah kita bahas, ya, guys, waktu kita bahas WPOP. Kemana aja, ya, kita bisa ngasih zakat yang bisa dibebankan. Itu pernah gue bahas di waktu kita bahas PPHOP. Nanti tolong dibaca aja, guys, tentang zakat ini, atau ditonton lagi video di channel YouTube Jago Pajak. Kemudian yang tidak boleh dikurangkan juga adalah pajak penghasilan, ya. Beban pajak penghasilan tuh dia tidak boleh dikurangkan. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang dikenakan PPh final, itu kan beban tuh, menjadi beban bagi perusahaan. Perusahaan kan nyatatnya, kalau nyatat di akuntansinya adalah debitnya beban PPh pasal 4 2 gitu, ya, kreditnya kas gitu. Nah, beban ini dia tidak boleh dikurangkan, artinya dia harus dikoreksi positif nih, guys. Dikoreksi positif, ya. Oke, lanjut, ya. Selanjutnya adalah biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak dan atau tanggungannya. Ya, biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungan ini juga tidak bisa dibebankan. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi kalau misalnya ada gaji, ya, gaji tapi yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, ya, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, itu dia tidak bisa dibebankan. Beda tadi, ya, guys, sama kalau bentuknya PT. Kalau PT, ketika misalnya pemegang sahamnya dia merangkap jadi direktur, dia masih boleh dibebankan, tetapi yang nggak boleh hanya jika dia melebihi kewajaran. Tapi kalau misalnya gaji kepada anggota persekutuan, firma, CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, dia mutlak tidak bisa dibebankan. Kemudian yang terakhir adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, jadi sanksi administrasi, ya, berupa bunga, denda, kenaikan, ya, dia tidak bisa dibebankan. Seperti itu, guys. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.